Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kesehatan yang diberikan kepada kita sehingga kita bisa berada di tempat ini untuk mengikuti pembelajaran seperti biasanya. Silakan ketua kelas menyiapkan teman-temannya dan memimpin doa sebelum belajar. Syarat sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita baca doa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Salam kepada Ibu Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik. Ada yang saya dengar kurang baik. Kenapa nak? Flu, Ibu. Oh, lagi flu. Oke, jadi disarankan kalian menjaga kesehatan karena kan kita lihat sekarang cuaca yang tidak menentu ya. Ada yang tidak hadir? Ada. Siapa nak? Harika. Harpika. Kenapa Harpika? Sakit. Oke, kita doakan temannya supaya cepat sembuh dan bisa kembali bersama-sama belajar dengan kita. Siapa lagi yang tidak hadir? Alhamdulillah. Kenapa? Keterangan. Nanti Ibu cari informasi kenapa bila tidak hadir pada hari ini. Oke, sekarang Ibu ingin bertanya, masih ada yang ingat pembelajaran minggu lalu? Masih. Apa pembelajaran minggu lalu? Statis. Oke, ada yang tahu apa itu fluida statis? Fluida. Fluida ya? Iya. Oke, jadi fluida statis adalah fluida ya? Iya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang fluida dinamis. Nah, submaterinya adalah debit dan asas kontinuitas. Tadi malam ada yang membuka bukunya tentang materi ini? Oke. Sekarang kalau ada, Ibu mau bertanya, apa itu fluida dinamis? Bagus sekali. Jadi fluida dinamis adalah fluida yang bergerak atau yang mengalir. Bagus. Oke. Terus, apa contoh fluida dinamis dalam kehidupan sehari-hari? Apa? Saya tanya. Air terjun. Bagus sekali. Yang mana fluida dinamis di situ? Satu orang. Yang mana? Coba Marsha, yang mana fluida dinamisnya nak? Air yang turun dari ketinggian. Oke, betul sekali. Jadi itu contoh dari fluida dinamis. Nah, ada fluida dinamis memiliki manfaat yang banyak bagi kehidupan sehari-hari. Salah satunya tadi itu air terjun. Kemudian yang kedua, air sumur yang dialirkan masuk ke dalam rumah, atau air sumur dialirkan naik ke atas rumah bagi rumah panggung. Coba andaikan tidak ada fluida dinamis, tidak ada air yang mengalir, kira-kira kalian tidak bisa menikmati air di dalam rumah. Nah sekarang, apa ada yang mau ditanyakan? Bisa
ketika berperahu di sungai. Saat berada di daerah sungai yang menyempit, maka terasa arusnya semakin deras. Yang ketiga, pada saat di kamar mandi yang menggunakan air mancur, agar debit air bertambah, diperlukan pendorong air dari sumbernya berupa penggunaan pompa. Jadi ini nak ketiga contoh penerapan asas kontinuitas. Oke, sekarang ibu mau membagi kelompok. Ibu mau bagi kelompok. Yang di depan sini kelompok 1, kelompok 2, yang laki-laki kelompok 3, dan terakhir kelompok 4. Sekarang ibu mau bagi LKPD. Ini LKPD kelompok 1. LKPD untuk kelompok 2. LKPD untuk kelompok 3. Dan LKPD untuk kelompok 4. Oke. Sekarang silakan dibaca LKPD-nya. Bersama-sama nak teman kelompoknya. Silakan membaca LKPD. Kalau ada yang tidak jelas atau tidak mengerti, silakan bertanya sama ibu sebelum kita melakukan percobaan. Ya. Sudah jelas kelompok 1? Sudah. Oke, sekarang kelompok 2. Bagaimana nak? Sudah mengerti? Oh, ada yang ditanyakan? Mana nak? Oke. Ini nanti diisi pada saat melakukan percobaan. Ini diisi pada saat percobaan. Kemudian isi semuanya sampai sini pertanyaannya. Sudah jelas? Oke, kelompok 2 jelas. Kelompok 3? Ini diisi pada saat kita nanti melakukan percobaan. Oke? Jelas kelompok 3? Sekarang kelompok 4. Bagaimana? Oke, ini nanti didapat pada saat kita melakukan percobaan. Oke? Gimana? Sudah jelas? Oke. Kalau sudah jelas, sekarang kita sama-sama merakit alatnya. Jadi kalian merakit dibimbing oleh ibu. Silakan nak. Semua bekerja nak? Tidak ada yang diam. Semua bekerja. Silakan dirakit dulu. Satu-satu bekerja nak. Satu-satu. Bekerja pelan-pelan. Pelan-pelan. Sampai penuh. Iya. Oke, kalau sudah selangnya lagi dipasang ke corong. Selang kecil atau yang besar? Kita seragamkan, kita pakai dulu selang besar. Yang besar dulu.
Jadi ikuti petunjuk LKPD. Silakan ikuti petunjuk LKPD. Sama. Nah, iya. Silakan dikerja LKPD-nya. Bukan. Waktunya.
Ya, satu tiga kali satu kali empat tiga pas. Perhatian. Siap. Perhatian. Siap. Perhatian. Siap. Oke. Ibu tadi sudah melihat hasil dari setiap kelompok. Kemudian terdapat perbedaannya. Perbedaan bisa jadi setiap kelompok saya lihat tidak ada yang sama hasil percobaannya. Jadi nanti kalian akan setiap perwakilan kelompok naik di atas untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya dari percobaan tadi. Bagaimana? Sudah selesai? Sudah. Saya belum? Oke, ibu kasih waktu 5 menit. Silakan diskusi kembali, dikerjakan kembali. Kalau ada yang tidak diketahui atau tidak jelas, silakan bertanya sama ibu. Iya. Dengan pertanyaan-pertanyaan. Jadi silakan kerja semua ya. Kerja, isi kesimpulannya, isi juga pertanyaan-pertanyaannya di LKPD. Silakan didiskusikan dengan teman kelompoknya. Ya, oke, betul sekali. Ya, ibu keliru. Oke?
Kelompok 1 masih ada 3 nomor. Kelompok 2 2 nomor. Kelompok 3 tinggal 1 nomor. Kelompok 4 sudah selesai. Oke.
kasih dari kelompok 2. Saya akan menjawabnya, yaitu apa tadi? Kenapa jika kita menutup sedikit mulut selang pada satu air akan keluar? Karena penampang pada selang akan mengecil sehingga bibir selang yang dialiri air akan semakin bertambah alirannya. Jelas? Ya. Kasih apa dulu? Masih ada yang ingin bertanya? Masih ada yang mau bertanya? Oke, sudah tidak ada Masya. Silakan Nak. Baik, terima kasih kesempatannya. Lebih dan kurangnya maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita bersama satu kelompok 1. Sekarang kelompok berapa lagi? Oke, kelompok 2. Diwakili oleh Manda. Yang lain perhatikan anak, yang lain perhatikan
Jika ada yang bertanya, dipersilahkan. Oke, silakan kelompok. Oke, kelompok 3 nak. Misalkan rumah panjang selangnya, apakah berpengaruh pada waktu yang dibutuhkan untuk mengalirkan air sebanyak 1,5 liter pada kebutuhan? Baik, biarkan saya menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Ya, ada pengaruh waktunya karena semakin panjang selang yang digunakan, air akan mengalir juga akan semakin lama. Baik, pertanyaannya. Jika tidak ada yang bertanya, Masih ada pertanyaan lain? Oke, sudah tidak ada Manda. terima kasih. Oke, kita kasih aplaus untuk kelompok 2. Jadi sudah ada 2 kelompok yang naik mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi kelompok 1 dan kelompok 2. Sekarang di antara kelompok 3 dan kelompok 4 yang mana yang mau naik duluan? Oke, kita kasih kesempatan untuk kelompok 3. Yang lain perhatikan ya, yang lain perhatikan kelompok 3 di atas. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Yusuf Saya, perwakilan dari kelompok 3. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu pipa selang yang pertama, luas penampungan 0,3, volume fluida 0,0015, waktu 11 detik, kelajuan pada penampang 9, debit air pada penampang 1,4 kali 10 pangkat 4, debit air pada penampang 2 3,3. Pipa selang yang kedua, luas penampang 0,5, volume fluida 0,0015, waktu 19 detik, kelajuan pada penampang 5, debit air pada penampang 1 0,8 kali 10 pangkat 4, dan debit air pada penampang 2 9,5. Analisis data. Hasil analisis data pada selang 1 yaitu P sama dengan P per T sama dengan 1,4 kali 10 pangkat 4 meter kubik per sekon. Selang 2 P per T, P per T sama dengan 0,8 kali 10 pangkat 4 meter kubik per sekon. Pada selang pertama P sama dengan A kali V yaitu 3,3 meter kubik per sekon. Pada selang kedua P sama dengan A kali V yaitu 9,5 meter kubik per sekon. Hasil kesimpulan yang bisa saya simpulkan yaitu air yang mengalir pada selang pertama lebih cepat dibandingkan air yang mengalir pada selang kedua karena luasnya yang berbeda dan perbedaan luas penampang pada selang yang dialiri air dapat mempengaruhi debit air yang keluar pada ujung selang. Pada luas penampang selang yang kecil, debit air yang mengalir pada ujung selang akan semakin besar. Baik, pertanyaannya, 1. Bagaimana hubungan luas penampang terhadap kecepatan aliran fluida? Hubungan luas penampang terhadap kecepatan aliran fluida adalah semakin besar luas penampang, semakin rendah lajuan air dan sebaliknya. 2. Jelaskan hubungan laju aliran dengan debit air. Hubungan laju aliran dengan debit air adalah besarnya debit ditentukan oleh laju aliran air dan luas penampangnya. 3. Bagaimana perbandingan debit aliran antara pipa penampang 1 dan 2? Perbandingan debit aliran air antara pipa 1 dan 2 yaitu pada pipa 1 debit aliran air kencang dan pipa 2 debit aliran kurang. 4. Bagaimana persamaan kontinuitas menjelaskan tentang peristiwa yang terjadi di dua penampang yang berbeda sesuai ketebalan? Persamaan kontinuitas adalah persamaan yang menghubungkan kecepatan fluida dari satu tempat ke tempat yang lain. Baik, itulah presentasi yang saya berikan. Apakah ada yang ingin bertanya? Silakan Nas, siapa mau bertanya? Oke, dari kelompok 4, silakan berdiri. Jika volume airnya diubah misalkan menjadi 1 liter, apakah akan ada perbedaan antara selang yang satu dengan selang yang lainnya yang berbeda panjang dan
luas penampangnya? Baik, izinkan saya menjawabnya, yaitu ya, ada perbedaan. Karena selama luas penampang pada selang yang digunakan berbeda, maka hasilnya akan berbeda. Di mana tadi selang yang memiliki luas penampang yang kecil, air akan mengalir deras dan memerlukan waktu yang sedikit dibanding luas penampang yang besar. Bagaimana? Apakah puas dengan jawaban saya? Baik, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Masih ada lah yang mau ditanyakan? Sudah tidak ada dewan. Silakan. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelompok terakhir. Siapa mau naik? Oke. Diwakili oleh Sahida. Silakan nak. Ke atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saidah Syeda dan kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil pelajaran. Adapun hasil percobaan pipa selang 1 luas penampang 0,3, volume fluida 0,0015, waktu 13, kelajuan pada penampang 10, debit air pada penampang 1 1,1 kali 10 pangkat 4, debit air pada penampang 4. Pipa selang 2 0,5, volume fluida 0,0015, waktu 22, kelajuan pada penampang 2, debit air pada penampang 1 0,6 kali 10 pangkat 4, debit air pada penampang 10. Adapun hasil analisis data pada selang 1, I sama dengan I per T sama dengan 1,1 kali 10 pangkat 4 meter kubik per sekon. Pada selang 1, I sama dengan A kali I sama dengan 4 meter kubik per sekon. Selang 2, I sama dengan I per T sama dengan 0,6 kali 10 pangkat 4 meter kubik per sekon. Selang 2, I sama dengan A kali I sama dengan 10 meter kubik per sekon. Adapun kesimpulannya yaitu fluida dinamis adalah fluid yang mengalir dengan kecepatan konstan. Pada percobaan yang telah dilakukan terdapat perbedaan dari aliran air di antara kedua selang. Perbedaan luas penampang pada selang yang dialiri air dapat mempengaruhi debit air yang keluar pada ujung selang. Pada luas penampang selang yang kecil, debit air yang mengalir pada ujung selang akan semakin besar. Sedangkan luas penampung selang yang digunakan semakin besar, maka air yang keluar dari selang akan semakin kecil. Ada pertanyaannya yaitu bagaimana hubungan luas penampang terhadap kecepatan aliran fluida? Yaitu hubungan luas penampang terhadap kecepatan aliran fluida adalah semakin besar luas penampung, semakin berlaju aliran dan sebaliknya. 2. Jelaskan hubungan laju aliran dengan debit air fluid. Sama dengan hubungan laju aliran dengan debit air adalah besarnya debit ditentukan oleh laju aliran air dan luas penampangnya. Dituangkan dalam persamaan I sama dengan A. 3. Bagaimana perbandingan debit aliran antara pipa penampang 1 dan 2? Perbandingan debit aliran air antara pipa 1 dan 2 yaitu pada pipa 1 debit aliran air kencang dan pipa 2 debit aliran pelan. 4. Bagaimana persamaan kontinuitas menjelaskan tentang peristiwa yang terjadi di dua penampang yang berbeda sesuai percobaan. Fluida yang masuk ke satu ujung pipa adalah sama dengan fluida yang keluar pada ujung pipa lain. Saya persilakan, apakah ada yang ditanyakan? Oke, silakan kelompok 1. Apakah bisa kita ubah corongnya, misalnya menggunakan bahan yang lain yang ramah lingkungan, misalkan kita membuat sendiri corong menggunakan bahan bekas? Apakah ada pengaruhnya kalau memakai corong tersebut? Baik, saya akan menjawabnya. Bisa membuat sesuai yang diinginkan, asalkan corongnya mampu membuat air yang kita tuangkan tidak merembes kemana-mana dan masuk lewat selang yang telah disediakan dan pengaruhnya tidak ada. Betul sekali. Oke, kita kasih
semakin bertambah karena air yang melewati luas penampang kecil, debit airnya akan semakin besar. Seperti itu. Jadi setiap hari nak kalian sudah lakukan di rumahnya, tapi kalian tidak memperhatikannya. Kenapa itu bisa terjadi? Dan sekarang hari ini kita sudah buktikan bahwa betul-betul seperti itu. Jadi semakin sempit luas penampangnya, maka debit aliran airnya juga akan semakin deras atau bertambah. Nah sekarang siapa yang ingin menyimpulkan hasil diskusi pada hari ini? Ya, silakan Umrana, silakan berdiri. Sebut dulu namanya, nak. Perkenalkan dulu namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mira. Di sini saya akan menyimpulkan hasil diskusi yang telah dilakukan. Pada saat kita menutup sebagian mulut selang dengan jari, aliran air akan semakin deras dibandingkan ketika selang tersebut dibiarkan. Hal itu dikarenakan luas penampang selang menjadi kecil ketika sebagian mulut selang ditutup, sehingga laju aliran air bertambah atau fluida mengalir deras. Betul sekali. Kita kasih aplaus untuk temannya. Jadi sekarang sudah mengerti? Sudah. Kalau sudah mengerti, Ibu mau kasih contoh soal. Perhatikan di atasnya. Perhatikan contoh soal yang ada yang Ibu tampilkan. Misalkan ada soal seperti ini. Diketahui besar luas penampang pertama adalah 0,5 meter pangkat 2 dan luas penampang kedua adalah 0,1 meter pangkat 2. Berapa besar kecepatan air yang mengalir pada penampang kedua jika diketahui kecepatan pada penampang pertama adalah 2 meter per sekon? Nah, sebelum dijawab dulu, ada yang tahu apa simbol luas penampang? Luas penampang apa? Apa? Kecil atau besar? Besar. Jadi simbol dari luas penampang adalah A. Simbol dari kecepatan V atau V5 ya. Nah, sekarang siapa yang ingin naik
PB2 yaitu 10 meter per sekon lebih besar dari nilainya P1 yaitu 2. Betul sekali. Oke, terima kasih. Sudah mengerti contoh soal yang di atas? Nah, sekarang kalau sudah mengerti, Ibu mau kasih soal untuk menilai kemampuan pengetahuan kalian. Oke? Silakan dikerja berindividu. Untuk LKPD-nya, nak, silakan disimpan di depan mejanya. Nanti Ibu ambil hasil LKPD-nya semua. Lima juga. 5 soal kan? Sudah kita? Sudah dapat semua? Oke, silakan dikerja. Saya kasih waktu 5 menit. Jadi usahakan dikerja sendiri-sendiri. Ingat tulis nama dan kelasnya. Oke, silakan.
Bisa dikerjakan? Bisa. Bisa.
dinamis, asas kontinuitas. Minggu depan kita akan belajar tentang asas Bernoulli. Jadi silakan sebelum pembelajaran dibaca materinya tentang asas Bernoulli. Terus ibu mau kasih kata motivasi untuk kalian. Seperti yang ada di atas, ibu tampilkan. Jangan takut melangkah karena jarak 1 mil dimulai dari 1 langkah. Oke? Sebelumnya silakan ketua kelas mempersiapkan temannya untuk pulang, kemudian memimpin doa sebelum pulang. Oke, silakan dipersiapkan dulu nak. Silakan dipersiapkan, kemudian kelas menyiapkan teman-temannya. Oke, kelas. Siap, gerak. Salam kepada Ibu Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan ya nak. Hati-hati di jalan nak. Hati. Ya.